Mari kita membesar-besarkan nama Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil jamaah Jumat rahimahullah. Dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un man yu'tiyahunna faqad utiya khairal dunya wal akhirah. Ada 4 hal kali ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Anas nabika lisan sahih, lidah yang pandai bersikir. Yang kedua, qalbu syakirun, hati yang bersyukur. Dan yang ketiga, wa badanun 'ala al-bala'i sabirun, sabar terhadap musibah yang menimpa. Dan yang keempat, tidak atau hanya 3 saya sampaikan. Semoga yang ketiga ini tidak dapat melakukan ibadah di dunia ini untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, lisanul zakir. Maka dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Coba lihat ayat ini yang dipanggil oleh Allah untuk berzikir, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhannas isminal batori, tapi yang dipanggil oleh orang spesial. Paham siapa itu? Adalah kita semua, karena tidak mungkin kita hadir di tempat yang berkat ini kecuali nasabah atau semata. Uzkurullah dzikran katsiran. Bagaimana bersikir kepada Allah. Mana kata-kata kita mengatakan, karena ada perbedaan orang yang banyak bersikir dan orang yang tidak pernah mengingat Allah. Apa kata Nabi? Saudina, orang yang tidak pernah mengingat Allah, padai tomatik, walaupun hakikatnya faktanya hidup, tapi sebenarnya orang yang selalu mengingat Allah adalah hakikatnya. Karena itu semoga kita semua ini diperbaiki masih di dalam Allah Taala. Maka kita diperlukan di mana-mana. Yang namanya mengingat Allah bukan hanya subhanallah, ya alhamdulillah, Allah Akbar, la ilaha illallah, atau apa. Tapi apa saja yang kita lakukan selama itu menunjukkan ketaatan kepada Allah, maka juga hidup terhidup sebagai orang yang banyak bersikir. Dan kemudian mongkok pertanyaan, kenapa kita ini disuruh oleh Allah untuk banyak bersikir? Karena sebenarnya pada diri manusia ada sifat binatang. Mungkin sifat binatang jinak, ada juga sifat binatang buas. Ia dirinya sifat binatang buas. Boleh jadi kita tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Karena itu hati ini perlu diberikan nutrisi vitamin. Vitaminnya adalah salah satu di antaranya banyak mengingat Allah. Insya Allah menarik pemainnya sedikit banyak mereka pada neraka oleh Allah Taala. Hati ini akan menjadi baik. Nah, kalau mestinya kita, makasih mereka nakal, makasih bahwa kata ada sekali anak-anakku yang nyampe karena hati yang tidak baik. Insya Allah tutup katanya, perbuatannya baik juga, bukan hanya terhadap gurunya, tapi juga terhadap semua manusia. Hadirin, jangan cuma terima, makanya sedang kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Waktu masyarakat maka ada syukur. Maka dia mengatakan, "Ayaskurullah wa man yaskur fa inna ma yaskur nafsi." Sesungguhnya syukur itu sebenarnya bukan untuk kita, bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Andai kata kita ini semua yang ada di alam ini, nah ini kita malah tanya kepada apakah itu kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, ambisi yang kesehatan, lalu kita tidak pandai bersyukur sama sekali, Allah tidak ada kaitannya dengan Allah.
Walaupun sebaliknya andai kata diberikan kita kenikmatan dan juga kita bersyukur atau tidak bersyukur, sama posisinya Allah, tidak ada urusannya. Nah, kalau ia bersyukur real di sisi kita. Biasa yang kalian sampaikan para pembalik kita bahwa orang yang bersyukur, apa kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Insyaallah dengan konsep syukur, la azidannakum, apa yang kita syukuri Allah berikan kepada kita. Karena itu materi yang kita berikan dalam tazkiyatun nafs. Lalu ada dua hal untuk Pak Tufai biasanya rasa syukur. Pertama, nasabah pokok kedilah aktivitas kita. Apa yang dimaksud dengan aktivitas kita? Apa yang Allah berikan kepada kita, maka perlu kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Lanjut, Anda minta maknanya orang yang sering bersyukur, insya Allah tidak akan pernah mengucapkan, tidak pernah mengeluarkan kata-kata dari lidahnya kecuali kata-kata itu baik. Dan yang kedua, rasa cinta orang yang bersyukur ketika bersalah maka cepat. Apa yang dimaksud dengan aktivitas itu? Sebagai Nabi Musa, materi Nabi Musa, ya Allah, tapak bulan kata sih, mana ada caranya sehingga syukur. Ajaran aku bagaimana caranya bersyukur. Karena kalau saya tiba-tiba ibadah yang selama ini saya lakukan dengan nikmat yang aku berikan sedikit dalam diri kita, bapak penyanyi yang kadang-kadang ada kata itu, dia semakin hari yang itu. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, sesungguhnya umur itu menjadi kau dapatkan sudah itu syukur. Kita semua ini alhamdulillah karena umur 10 tahun ke atas, ada yang 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, maka syukur itu bagaimana itu rasa syukur kita? Laksanakan perintah Allah. Inilah orang kita, laksanakan salat lima waktu bagaimanapun beratnya tantangan yang kita alami, sakit atau sehat, miskin atau kaya. Ada waktu untuk tidak mampu, pokoknya laksanakan semuanya kewajiban di sisi kita. Tidak ada tawar-menawar, karena salat ini adalah modal terbesar kita untuk menghadap kepada Allah. Maka dia memerlukan perjalanan untuk menuju surga sangat jauh. Salah satu kendaraan yang kita gunakan untuk sampai ke sana adalah salat. Kenapa salat dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam? Salat diservisi kendaraan. Boleh dicoba kalau kita ke Makassar dengan kendaraan yang tidak baik, boleh jadi lambat-lambat kita tuh. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk cepat sampai kepada surganya Allah adalah laksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Maka itu ya ibnu Adam, anak kalau terjadi wal amal tasyrik qatan minni fa illa yaumil qiyamah. Ya buat nah saksi kemarin semua perbuatan yang pernah kita lakukan qatan minni, kata aku gunakanlah aku fa illa yaumil qiyamah. Sesungguhnya saya tidak akan kembali sampai kiamat. Hari ini tidak mungkin sama dengan hari kemarin, dan hari ini tidak mungkin sama dengan hari esok. Karena aku gunakan waktunya untuk belajar, gunakan waktunya untuk menghafal Al-Quran, mendalami dan mengetahui artinya. Itu nomor terbesar kita untuk hidup di dunia wal akhirah. Dan yang terakhir kata Nabi, untuk mendapatkan hanya menyambungkan kebaikan dunia dan akhirat, dengan itu wabadan Allah wal Islam seperti. Karena tidak ada orang yang hidup di dunia ini kecuali jangankan kita, para nabi dan rasul dicoba, coba lihat Rasulullah. Bagaimana sejarah nabi yang dibuka-buka biasa kali. Maka dari itu dalam pengalaman kita Rasul ini banyak tantangan dia dapat. Dilempar kayu, dilempar batu. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Tidak, sabar. Begitu juga kita ini penuh dengan cobaan. Makanya suatu ketika ada perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya anak yang cantik dan tidak pernah sakit. Sudahkah aku menerimanya untuk menjadi istri Rasulullah? Ada saya tidaklah aja tadi lihat, saya tidak membutuhkannya. Coba lihat, kenapa Nabi menolak? Cantik, tidak pernah sakit. Nabi kata bahwa orang yang hidup di dunia ini kalau tidak pernah dicoba, maka merudut-rudut perizinannya ke akhir pemasinan pengalaman. Hadirin yang maju buah yang mudah kebiasaan ini untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhir kata Nabi, maka lakukan kata ini. Kita tidak bisa melakukan kata tiga ini, maka setidak-tidaknya
Ipan Dulu salah satu di antaranya. Kata Nabi, lisan syakir banyak bersikir. Yang kedua, kalbu syakir banyak bersyukur. Yang ketiga, wabadan al-badan sabir. Maka seharusnya kita bersabar terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan yang saya berlima akan itu terutama itu bicara ketika maaf berkologi berkebutuhan krim berkaya mungkin tidak ada ya jiwa sih mungkin otak kali ini tilawah ini